Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kita akan mulai berdiskusi ya. Kita hari ini jadwal adalah kimia. Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang hakikat pembelajaran kimia. Nah, untuk hari ini kita akan berdiskusi tentang tentang struktur atom ya yang tidak terlihat sebenarnya. Ini tidak terlihat. Kenapa? Oke, ini dia share screen. Tidak terlihat ya, namun kita harus dipelajarin ya. Itu dia adalah yang disebut dengan atom. Nah, untuk teman-teman, nanti kalau bisa, silahkan kalian beli ini ya, beli seperti ini, namanya sistem periodik unsur. Namanya sistem periodik unsur, nanti di fotokopi atau di toko-toko alat tulis ada. Nah, silahkan nanti dibeli, karena kita akan terus sampai nanti setahun ke depan menggunakan yang namanya sistem periodik unsur. Ya. Nah, yang pertama, mengapa struktur atom dipelajari? Pertama, karena penyusun bagian-bagian atom akan menentukan sifat materi. Dan yang kedua, mengetahui bagaimana atom itu bergabung dan bagaimana mengubah bahan yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Terus berguna untuk kesehatan dan lain sebagainya. Nanti kita akan lihat ya. Padahal atom. Nah, ini dia atom dan struktur atom. Atom dan struktur atom ya, atom nyata dan relevan. Nah, apakah atom itu nyata? Ya, ternyata atom itu tidak dapat dilihat, tapi nyata gitu. Nah, dan keberadaannya dan manfaatnya sangat banyak. Meskipun kita tidak bisa lihat ataupun tidak dilihat ya, tapi itu beneran nyata, ada gitu. Nah, kemudian apakah atom itu relevan? Ya, relevan itu maksudnya sesuai dengan ilmu dan teknologi modern berdasarkan pada konsep atom. Nah, maka di sini kita meskipun tidak terlihat, kalau di kimia itu kita mempelajari yang tidak terlihat, tetapi sangat banyak keberadaannya dan manfaatnya bagi kita. Nah, itu dia atom. Kemudian kita lihat struktur atom. Atom sangat kecil dan tidak dapat dilihat ya. Atom itu sangat kecil dan tidak dapat dilihat. Nah, seandainya kita memotong satu butir beras menjadi dua bagian, kemudian dipotong lagi menjadi dua bagian lagi, dan seterusnya hingga tidak dapat dipotong lagi. Nah, bagian terkecil yang tidak dapat dipotong lagi ini merupakan konsep dari awal atom. Nah, konsep atom ini dikemukakan oleh Demokritos yang tidak didukung oleh eksperimen yang meyakinkan, sehingga tidak dapat diterima oleh beberapa ahli ilmu, pengetahuan, dan filsafat. Nanti kita akan berdiskusi siapa saja sih yang menemukan atom dan bentuk atom itu seperti apa gitu ya. Nah, ini dia pengembangan konsep atom-atom secara ilmiah dimulai dari John Dalton. Ya, makanya nanti namanya ada atom Dalton, atom Thomson, atom Bohr, atau Rutherford, ya macam-macam karena mereka melakukan eksperimen atau melakukan percobaan untuk membuktikan atom itu apakah benar-benar nyata, ya. Oh ternyata benar atom itu ada, ya nyata tapi tidak bisa dilihat. Nah. Kemudian yang pertama tadi dimulai oleh si John Dalton tahun 1805, dilanjutkan oleh si Thomson, kemudian dilanjutkan oleh Rutherford dan disempurnakan oleh Bohr. Jadi ini penelitian si Dalton ini diawali oleh Dalton, ternyata penelitiannya belum membuktikan oh benar-benar atom itu ada gitu. Dan mungkin susunannya belum terlihat. Nah, kemudian si Thomson melakukan eksperimen lagi ya. Dan si Rutherford juga begitu dan disempurnakan oleh namanya Bohr. Sehingga nanti ada yang terakhir namanya atom Bohr.
Nah, hasil eksperimen yang memperkuat konsep atom ini menghasilkan gambaran mengenai susunan partikel-partikel tersebut yang ada di dalam atom. Nah, gambaran ini nanti berfungsi untuk memudahkan memahami sifat-sifat kimia suatu atom. Nah, kita bisa lihat lagi, ini dia. Nah, partikel dasar penyusun atom. Nah, setelah dilakukan penelitian oleh Dalton, Thomson, Rutherford, dan Bohr, nah ternyata atom itu tersusun oleh partikel dasar yang terdiri dari yang namanya proton. Ada proton, ada neutron, ada elektron, ya. Tiga unsur ini ya, atau tiga komponen ini adalah penyusun suatu atom, ya. Ada namanya proton, ya. Ada neutron dan elektron. Nah, kalau proton itu biasanya ada di dalam inti, ya, ada di dalam inti atom. Jadi bayangin aja kayak satu butir telur ya, tapi tidak terlihat. Di dalamnya itu ada yang paling inti, yang paling tengah-tengah, itu adalah bagian protonnya. Nah, sedangkan neutron juga ada di dalam inti yang ada di mengelilingi inti. Berarti kita bayangkan aja satu butir telur itu kan di dalamnya ada kuning telur. Maka kuning telur itu adalah proton dan neutron. Sedangkan elektron adalah putih telurnya. Putih telur itulah yang melapisi kuning telurnya. Itu kalau di atom disebut dengan elektron. Ya, jadi kurang lebihnya susunannya seperti itu. Kemudian kita lihat di sini ya. Kita lihat di perkembangan model didasari hasil eksperimen dari penemu-penemunya. Ini tidak usah ya, ini hanya sebagai pengetahuan saja. Kita lanjutkan ke elektron. Ya, elektron tadi penyusun yang mengelilingi inti atom. Oke. Nah, apakah kalian pernah memperhatikan tabung televisi? Ya, mungkin sekarang sudah jarang ya yang televisi itu yang bentuknya seperti tabung, karena sekarang sudah banyak yang televisinya yang apa sih, yang tipis-tipis gitu kan. Tapi kalau zaman dulu masih banyak. Nah, tabung televisi ini merupakan tabung sinar katoda. Maksudnya ya, di sini adalah sebuah hasil eksperimen yang ditemukan seberkas sinar yang muncul dari arah katoda menuju anoda yang disebut sinar katoda. Nah, ini kalau kita katoda apa, anoda apa gitu ya. Nah, masih awam, tapi kalau setelah kita pelajarin, oh baru kita benar-benar memahami yang benar-benar terjadi dan banyak ditemukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini ada sebuah hasil penelitian ya dari George Johnston Stoney. Dia memberikan nama sinar katoda disebut elektron. Ya, katoda itu juga disebut elektron. Berarti elektron itu ada di dalam atom. Karena atom tadi terdiri dari 3 partikel, proton, neutron, dan elektron. Ya, jadi di sini pemanfaatan sinar katoda ataupun elektron. Nah, kelemahan dari Stoney ini tidak dapat menjelaskan pengertian atom gitu. Atom dalam suatu unsur-unsur yang memiliki sifat yang sama, sedangkan unsur yang berbeda akan memiliki sifat yang berbeda, padahal keduanya sama-sama memiliki elektron. Nah, di sini terjadi kesenjangan dan dia tidak bisa menjelaskan ya atom dalam suatu unsur ya, ataupun di dalam suatu butir telur ya, anggap saja atomnya adalah satu butir telur ini tidak bisa dijelaskan gitu. Penyusunnya berbeda, tentu sifatnya juga berbeda, padahal sama-sama memiliki elektron. Nah, kemudian seperti ini, kemudian Antonio Henry juga melakukan penelitian ya, bantukan sinar yang dipancarkan dari unsur-unsur radioaktif yang sifatnya mirip dengan elektron. Ini juga masih hasil penelitian. Ya, ini dia hasilnya. Nah, ini kalau di fisika bisa kita lihat nanti gerakan arus listriknya. Nah, itu secara langsung. Nah, di sini
dari hasil penelitian ini ya, dari hasil penelitian ini ternyata ya membuktikan bahwa partikel yang bermuatan negatif dalam suatu atom sinar tersebut dapat dibelokkan ke arah positif medan listrik. Artinya apa di sini? Artinya ternyata muatan elektron yang ada di dalam suatu atom itu ada muatan positif dan muatan negatif. Nah, aku sibuk. Ya, jadi elektron itu ada yang positif dan negatif. Nah, kemudian ini masih hasil penelitiannya ya. Ini tidak usah. Nah, kita langsung masuk ke proton. Ingat ya, proton tadi ada di dalam inti atom ya. Kalau telur tadi saya gambarkan adalah sebuah telur dan proton itu adalah kuning telurnya. Nah, jika massa elektron 0 berarti suatu partikel tidak mempunyai massa. Padahal partikel materi mempunyai massa yang dapat diukur. Nah, jadi di sini bagaimana mungkin atom itu bersifat netral dan mempunyai massa jika hanya ada elektron saja di dalam atom. Nah, di sini belum ditemukan bahwa di dalam atom itu ada proton dan neutron. Nah, setelah mengalami perkembangan penelitian ataupun tadi siapa tuh setelah Dalton, Thomson, Rutherford dan Bohr melakukan penelitian sehingga mereka menemukan ternyata ada proton selain dari elektron yang ada di dalam atom. Nah, ternyata pada saat terbentuk elektron yang menuju anoda, ini dia ya tadi elektron ada yang positif menuju arah berlawanan, lubang pada katoda berarti tadi dia ketika dia berlawanan berarti ada muatan positif lainnya ya. Berarti bayangannya seperti ini. Kalau sebuah telur ternyata di dalam intinya juga ada muatan positif negatifnya. Terus kita lebih keluar lagi di dalam putih telur, di dalam putih telur juga ada muatan positif dan negatifnya, ya. Sama di kulitnya juga, di kulit telur juga ada muatan positif dan muatan negatifnya. Nah, sehingga nih dia massa proton satuan massa atom dan muatan protonnya itu nih ada plus. Kalau plus ini tanda plus itu adalah muatan positif 1 ya. Ini baru ditemukan protonnya doang nih. Tadi sudah elektron sama proton dan sudah terlihat oh ternyata ada muatan positif dan negatifnya. Kemudian kita ke inti atom. Inti atom setelah penemuan proton dan elektron, ini Rutherford melanjutkan penelitian yang dilakukan oleh siapa tadi si Dalton ya. Nah, dia melakukan penelitian penembakan lempeng tipis. Nah, di sini jika atom terdiri dari partikel yang bermuatan positif dan negatif, maka sinar alfa yang ditembakkan seharusnya tidak ada yang diteruskan atau menembus lempeng sehingga muncullah istilah inti atom. Lihat nih, di sini ada, jadi bayangannya atom itu bulat seperti ini ya. Tadi sudah saya gambarkan sebutir telur. Nah, ternyata di dalam sini pun ada muatan positif dan negatifnya. Ini di dalam sini itu ada yang namanya elektron dan proton. Nah, jadi si Rutherford ini dan dibantu oleh si Hans, dia menemukan konsep inti atom. Nah, jadi sini sudah ditemukan bahwa atom itu mempunyai inti. Sama seperti sel. Sel juga mempunyai inti sel. Jadi atom juga mempunyai inti atom, ya. Jadi kita ini agak ngambang ya, tapi berhayal kamu bayangkan meskipun tidak terlihat, tapi ini harus kita pahami karena ini bagian dari pembelajaran kita. Tadi sudah ya, sudah ketemu inti atom, sudah ada proton, sudah ada elektron, ya. Seterusnya ini dia yang dilakukan percobaan. Ini partikel-partikelnya ya. Nah,
melakukan lempeng emas. Ini dia hasil percobaan yang dilakukan oleh Rutherford. Atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif, ya. Intinya positif. Nah, sekarang sudah mulai berkembang lagi. Tadi penelitian sebelumnya bahwa masih terlihat atom itu bercampur muatannya. Intinya di dalam atom itu ada muatan negatif dan ada muatan positif. Tapi Tuhannya belum tahu di mana. Nah, setelah si Rutherford melakukan percobaan atau eksperimen kembali, ternyata dari hasil eksperimennya sudah bisa ditentukan bahwa dari inti atom yang bermuatan positif. Berarti ini nih, yang bulat-bulat ini adalah inti atomnya. Inti atom ini muatannya positif. Dan dikelilingi elektron yang bermuatan negatif. Nih, ini elektron-elektronnya bermuatan negatif. Nah, untuk mengimbangi sehingga atom itu bersifat netral. Jadi kalau pertanyaan sifat atom itu bagaimana? Nah, sifatnya netral. Karena di dalam atom itu terdapat dua muatan positif dan negatif. Nah, ini sudah berkembang ya. Yang tadinya belum tahu di mana sebenarnya muatan negatif sama positifnya, tapi yang tahu sudah pasti atom itu ada positif negatif. Nah, si Rutherford mengembangkannya sudah dapatlah di sini disimpulkan, oh, yang positif itu ada di dalam inti atomnya, ya. Ini dan yang negatif itu dia mengelilingi. Nah, dikelilingi oleh elektron. Ya, selanjutnya kemudian massa inti atom tidak seimbang dengan massa proton yang ada di dalam inti atom sehingga nanti dapat diprediksi bahwa partikel lainnya itu dalam inti atom. Jadi ada partikel lain ya, ada partikel lain karena tadi tidak seimbang massanya. Kemudian kita lihat dia neutron. Tadi sudah proton, elektron, inti atom, sekarang neutron. Nah, dari penelitian yang dilakukan oleh Rutherford, ya, di sini melakukan eksperimen lagi, dan hasilnya, ya, dihasilkan radiasi partikel yang berdaya tembus tinggi. Maksudnya di sini menembus partikel tinggi itu bersifat netral, ya, atau tidak bermuatan dan masanya hampir sama dengan proton. Partikel inilah yang disebut dengan neutron, ya. Ternyata di dalam atom itu juga terdapat partikel yang disebut dengan neutron, ya. Tapi dia juga bersifat netral. Nah, hampir sama seperti proton tadi ya, sama seperti proton. Nah, kemudian nih, coba nih, jelaskan siapa penemu proton dan elektron. Ada tadi yang ini, yang bisa mencoba menyampaikan kembali. Tadi proton, kemudian apa namanya? Neutron, inti atom. Nah, itu awalnya gimana? Coba ada yang bisa mengulangi? Sama menambahkan? Jika tidak ada, maka kita akan lanjutkan saja ya, karena memang materi kita sangat banyak. Nanti akan teman-teman lihat lagi selanjutnya tentang atom ini. Nah, sebentar. Saya akan share screen lagi tentang materi selanjutnya. Oke, sebentar ya. Ini sudah minggu kemarin. Nah, ini dia struktur atom. Elektron, proton, neutron sudah ya. Nah, sekarang kita setelah mengetahui bahwa atom itu ada partikel-partikelnya ya. Ada yang bersifat netral. Ya, kenapa dia bersifat netral? Karena di dalam atom itu terdapat dua muatan positif dan negatif. Sehingga sudah selesai ya kajian kita terkait mengenai asal-usul dari sebuah atom ini. Nah, sekarang kita masuk ke bagian luar. Dari atom-atom ini ternyata terdapat yang namanya ada nomor atom, ya, ada nomor massa, ada isotop, isoton, isobar, ya, dan isoelektron. Nah, apa ini? Nah, yakin bingung ya kan? Tapi tidak apa-apa, nanti setelah kita diskusi nanti kita akan mengetahui.
Oke, teman-teman, kamu bisa lihat di sini ya. Untuk nomor atom itu bisa kita simbolkan dengan Z ya. Z berarti adalah nomor atom ya. Z sama dengan nomor atom. Nomor massa kita bisa simbolkan dengan huruf A besar. Nah, kemudian nanti ada notasi unsurnya, massa relatifnya. Nah, selanjutnya kita ini dah. Nomor atom. Nomor atom ya, lihat di sini ya, ada yang sama ya. Nomor atom itu atau yang disimbolkan dengan huruf Z besar itu sama dengan jumlah proton. Ya. Ingat ya, Z itu sama dengan jumlah proton. Sehingga pada atom netral, kalau misalnya atomnya netral, maka jumlah proton dan jumlah elektron itu sama. Ya, karena dia tadi sama, nomor atom dengan jumlah proton. Berarti dia termasuk atom netral. Sedangkan pada ion, ya, ini pada ion, jumlah elektron sama dengan ya jumlah proton dikurang muatan. Nah, sama dengan nomor atom dikurang muatan. Nah, nanti contohnya seperti apa akan kita lihat lebih lanjut. Ini ya. Nih, kalau ini yang nomor massa, ini sudah mulai muncul nih unsur-unsur. Kita membicarakan apa sih, Bu? Gitu. Tadi yang kita bicarakan adalah yang sudah Ibu sampaikan di awal, tabel periodik unsur. Ya. Setelah atom itu nanti akan terbentuk beberapa membentuk unsur ya. Nanti dari unsur akan membentuk yang namanya senyawa. Dari senyawa nanti membentuk apa lagi nanti hingga terbentuk suatu organ. Jadi di sini tadi kita sudah berdiskusi tentang nomor atom ya, nomor atom yang disimbolkan dengan Z besar. Sekarang nomor massa. Nomor massa sama dengan huruf A besar ya. Nomor massa disimbolkan dengan A huruf besar. Nah, nomor massa ini ya teman-teman, nomor massa ini adalah jumlah proton ditambah jumlah neutron atau sama dengan nomor atom ya ditambah jumlah neutron. Oke, ingat tadi jumlah proton dengan nomor atom itu kan sama ya. Jadi kalau misalnya pada suatu unsur hanya diketahui nomor atom, berarti kita bisa kerjakan berapa nomor massanya. Nah, terus selanjutnya, ini dia. Oke teman-teman, silakan ini adalah poin terpenting ya. Untuk kita sampai kepada X, atom X ya, ini atom X. Atom X ini kalau kamu punya sistem periodik unsur, ini kan ada itunya, ada namanya ya. Kayak emas, itu apa unsur kimianya sambil nanti dicari ya. Beberapa unsur. Unsur X ini hanya sebagai contoh ya. Nih lihat, peletakan nomor massa dengan nomor atomnya. Ingat teman-teman, ini adalah nama unsurnya, lambang unsur. Misal nih, apa ya, unsur yang kalian ketahui ada nggak? Masih ingat nggak unsur salah satu nama unsur yang kalian ketahui apa coba? Ada yang tahu? Misalnya emas, ya, atau besi lah, besi mungkin kita sangat sering ya melihat apa namanya, bahkan merasakan kalau misalnya ibu hamil minum susu hamil, itu susunya itu kadang bau besi karena banyak kandungan zat besinya. Nah, besi ini adalah simbolnya Fe. Nah, ini hanya simbol, nanti lambang unsur. Unsur lain nanti masih banyak lagi. Nah, ini A-nya adalah nomor massa. Sedangkan Z ini adalah nomor atom. Nomor atom dengan nomor jumlah proton sama ya teman-teman ya. Kalau ditanya dari salah satu unsur, berapa nomor atomnya?
berapa jumlah protonnya, itu sama nanti jawabannya. Tapi ketika Ibu tanya, berapa nomor massa dari unsur ini? Misal, Ibu Bila Eka Haidir, coba perhatikan contoh ini. Ini adalah salah satu contoh unsur, ya. Berapakah nomor massa dari unsur ini, Eka Haidir? Halo Eka Haidir, bisa ini 19, bisa Bu. kenapa? 19. 19. Oke. 19 adalah nomor massa. Kemudian nomor atomnya berapa? Nomor atomnya nomor atom Ya. dikurang nomor atom. 9, Nomor Bu. atom ini, nomor atom Z. Oke. Nih, berarti dia 9 ya. Kemudian kalau misalnya Bu Yen tanya, berapa jumlah protonnya? Proton jumlah 19 kurang 9, 10, Bu. Jumlah proton. Ingat, jumlah proton dengan nomor atom itu sama, ya. Oh. Jadi nanti sama, misalnya nih nomor atomnya 9, berarti jumlah protonnya juga 9, 9. ya. Nomor massa 19. Sedangkan, nah sekarang kalau misalnya ditanya, berapa jumlah neutron? Coba, sekarang Ibu mau tanya, siapa nih? Fajri Firdaus. Berapakah jumlah neutron dari unsur fluor? Ini namanya unsur fluor, ya. Nanti kamu bisa lihat di sistem periodik unsur kamu. Berapa jumlah neutronnya? Ingat tadi untuk mencari jumlah neutron, nomor massa dikurang nomor atom. Nomor massa atau jumlah proton dari unsur fluor adalah 19. Ya. Kemudian nomor atomnya adalah 9. Maka kita kurangkan karena di sini rumusnya nih, lihat nih. Ini rumus untuk mencari jumlah neutron. Yang ini. Kalau nanti ada soal dari Ibu, berapakah jumlah neutron dari unsur ini? Ini belum senyawa ya, ini masih satu unsur loh teman-teman ya. Ini masih sangat inti banget. Nah, jadi caranya nomor massa dikurang nomor atom. Jadi 19 lah dikurang 9 sama dengan 10. Nah, bisa dipahami sampai di sini? Oke. Bagaimana yang lainnya bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Nah, ini dia teman-teman yang kita masuk ke isoton, isobar, dan isoelektron. Ya. Apa sih isotop itu? Lihat, isotop adalah, lihat pengertiannya, atom-atom yang mempunyai nomor atom sama, tetapi nomor massanya berbeda. Coba perhatikan, kalau kamu belum punya sistem periodik unsur ya, siapa yang ada di rumahnya sistem periodik unsur? Minggu depan teman-teman tolong dibeli ya, namanya SPU, Sistem Periodik Unsur untuk Pelajaran Kimia. Ya. Nih, tadi kan arti dari isotop itu atom-atom yang mempunyai nomor atomnya sama ya. Nih, lihat bagian bawah. Ini nitrogen. Unsur nitrogen ya, nih. Nomor atomnya sama semua enggak nih? Sama ya. Tetapi nomor massanya berbeda. Ada yang 13, 14, 15 gitu. Itulah yang namanya isotop. Nah, sekarang kita lihat yang isoton. Isoton adalah atom-atom yang mempunyai jumlah neutronnya sama. Ingat, tadi kalau neutron itu apa? Bagaimana cara mencari neutron? Ayo. Neutron itu tadi bagaimana? Nomor massa dikurang Nomor atom, Bu. nomor atom
atom ya. Jadi 39 dikurang 19 berapa, teman? 10. 10 apa 20? Berapa sih tadi? 39 nih, 39. 39 nomor masanya 20, nomor apa? Bu. 20 ya. Berarti di sini 20. Oke, 20. Kemudian ini ada Ca itu apa ya? Kalsium bukan? Nih, ada unsur Ca nomor masanya 40, nomor atomnya 20. Maka elektronnya berapa? Neutronnya berapa? 40 dikurang 20, Bu. 20. Apakah sama? 20 sama. Iya, inilah yang disebut dengan Isoton. isoton. Oke. Isobar. Apa itu isobar? Isobar adalah atom-atom yang mempunyai nomor masanya yang sama kalau isobar. Coba kita lihat di sini ada unsur C dan unsur N, nitrogen dan apa ini? Nah, sama-sama berapa nomor masanya? Sama-sama 13. Nah, inilah yang disebut dengan isobar. Nah, kalau isoelektron, atom-atom yang mempunyai jumlah elektronnya sama setelah melepaskan atau menangkap elektron. Coba ini, 23 dikurang 11. Berapa? Coba, 12, Bu. 12. 23 dikurang 11. 12. Oke. Kalau ini berapa? 9. 9 dikurang 9. 10 kan? 10. 10. Tapi kan ini tadi berapa? 23 dikurang 11 berapa? 2. 12. 12, Bu. Oke. Kalau ini 10. Kenapa tadi dia bilang elektronnya sama, Bu? Kamu bisa perhatikan di sini adalah muatannya apa? Negatif. Ya. Di sini muatannya apa? Positif. Kalau muatannya negatif, artinya di sini butuh penambahan 1 elektron. Ketika nanti sudah ditambahkan 1 elektron, maka ini akan berjumlah 11. Betul? 10 ditambah 1. Tapi kalau di sini elektronnya positif, nanti dia akan melepaskan 1 elektron. Otomatis nanti di sini akan berubah menjadi 11. Apakah sudah sama 11 elektronnya? Sudah. Inilah yang disebutkan dengan isoelektron. Nanti elektron itu akan melepas ataupun menangkap elektronnya. Gitu. Oke, selanjutnya. Karena waktunya sudah mepet nih ya. Bu Yan juga harus sedikit ngebut. Oke, kita hapus dulu ini coret-coretannya. Nah, ini massa atom relatif ya. Nah, oke deh. Ini buat ini aja, buat selanjutnya aja, buat besok. Tapi sedikit Ibu sampaikan bahwa di sini atom relatif ya. Massa atom relatif ini merupakan perbandingan suatu massa atom terhadap massa atom C12. Tapi sebelum ke sini kita harus benar-benar memahami dulu tadi ya notasi atomnya, yang notasi atom. Baik, coba ini ada latihan soal 1. Bu Yan akan memberikan satu soal ya buat teman-teman. Sebentar ya. Nanti soalnya akan Ibu kirim di classroom ya. Tapi yang penting paham dulu tadi. Misalkan atom X. Oh ya, sebentar. Ini atom X. Yang sudah join, sudah absen semua? Sudah, Bu. Oke, Belum, soal Bu. atom. Sebelumnya sudah bisa dipahami nggak yang saya sampaikan tadi? Soal ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum ini dibuat latihan soal, ada beberapa nanti.
Ada yang mau bertanya? Bu, tadi Ya. yang pelepasan atom sama penangkapan atom itu, misalkan soal nih ya, berapapun angkanya gitu, tambahnya satu-satu gitu. Iya, ketika nanti kalau dia hanya plus, berarti dia melepas ya. Melepas satu. Tapi nanti kalau misalnya 2 plus, ya. Kalau 2 plus berarti dia melepas 2. Oh, 2. Nah, atau nanti minus 5. Artinya dia harus menerima berapa? 5 elektron gitu. elektron. Oke. Itu biar ketahuan minus 5 itu gimana? Dari mananya? Nah, itu nanti kita belajar berikutnya itu sudah direaksi ya. Itu nanti sudah direaksi. Untuk awalnya nanti belum ya. Oke, Iya, coba ya. nih. Coba nih. Apakah terlihat ini? Saya sudah share screen belum? Belum ya? Oke, ini dia. Coba satu soal ini ya teman-teman ya, supaya lebih mantap nanti mengerjakan latihan. Ini X ya. Berapakah nomor atom dari unsur ini? Siapa ya yang akan Ibu tanya? Aris Munandar. Berapa nomor atomnya? Oke. Atau ada yang bisa? Nuzul? 12, Nuzul Bu. bisa? 12. 12. Bu. Nomor atom apa nomor massa? 12 dikurang 6 gitu ya? Ya, enggak. Sekarang kita tentukan dulu. Nomor atom. Nomor atom. Tadi apa simbolnya? Nomor atom 6. Apa simbol nomor atom? Z. Ya kan? Z. Z besar. Berapa nomor atomnya teman-teman di sini? 6. 6, betul. 6. Kemudian berapa nomor massanya? 12. Nomor massanya adalah, nomor massa tadi simbolnya A besar, ya kan? 12. Nanti kalau ditanya nomor jumlah proton, Nomor massa dikurang nomor atom. jumlah proton Jumlah proton. itu sama dengan nomor apa? Jumlah proton. Jumlah proton sama dengan nomor atom 6, Bu. Nomor atom, good. Betul. Nah, sekarang kalau ditanya berapa jumlah elektron? Nah, neutron. Nomor massa dikurang nomor atom. Betul. Nomor massa dikurangi nomor Atom. Artinya kita harus mengurangkan di sini nomor massanya 12 dikurangi 6. 6. Maka kita mendapatkan nomor neutronnya adalah 6. Paham? Paham ya? Itu dia baru kita menghitung. Bisa diterima semuanya ini? Teman-teman yang lainnya? Ya? Bisa, Bu. Oke, sambil di screenshot juga boleh tadi ya, yang sudah saya paparkan juga nanti akan saya share di classroom biar bisa nanti dilihat lagi. Nah, baik kalau begitu untuk tugasnya nanti Bu yang kirim di classroom ya, jika sudah dipahami nanti kita akan menentukan berapa nomor atomnya, berapa nomor massanya, berapakah jumlah proton ataupun jumlah neutronnya ya. Nah, maka dari itu teman-teman, Bu Yen minta tolong untuk minggu depan kita semua sudah punya yang namanya sistem periodik unsur ya. Bagaimana? Bisa diusahakan untuk minggu depan? Belinya di toko apa, Bu? Toko apa sih namanya, toko buku ada, atau biasa di fotokopian juga ada. Tadi namanya apa, Bu? Sistem periodik unsur. SPU ya. Sistem periodik unsur. Seperti ini nanti gambarnya. Nih, biar tampilkan gambarnya nanti kurang lebihnya seperti ini. Mana tadi gambar? Nah, seperti ini. Dia cuma selembar ya. Atau misalkan kalian mau lebih murah,
nanti satu orang beli, kemudian difotokopi gitu. Ya, misalnya nih Bu, saya mau difotokopi aja boleh. Nanti siapa dari kalian ataupun kalian ada bendahara kelasnya enggak? Kalian tentukan aja diskusi nanti untuk semuanya sudah memiliki yang namanya sistem periodik unsur. Ya. Nanti kita akan melihat ada yang namanya golongan 1, golongan 2, gitu ya. Ini penting banget, karena kita nanti sampai lulus mempelajari ini. Nah, oke. Baik, mungkin itu saja dari Buyen, teman-teman. Ada berapa ini yang join? Ada 9 orang, lumayan ya. 2, 4, 6, 8, 9 orang. Hanya 9 orang. Tidak apa-apa. Yang penting semuanya tetap bisa mengikuti. Ya. Baik, kalau begitu teman-teman bisa dinyalakan kameranya buat mengambil dokumentasi pembelajaran hari ini. Coba dinyalakan kameranya yuk. Dede Tamrin, Wiwi, tolong dinyalakan sebentar ya. Iya, Bu. Oke, Nih. Mana kok mukanya? Oke. Akan mengambil dokumentasi buat laporan belajar online kita. Sebentar ya, sedang membuka kamera. Oke. Ini dia. Aku akan hitung. Ini ngapain sih foto nih? Iya, mau foto sebentar ya. Oke. Fajri Firdaus bisa diperlihatkan? Wajahnya Fajri Firdaus. Sudah? Oke. Siap semuanya ya. 1, 2, 3. Oke. Bentar, simpan dulu. Simpan dulu. Dari mana? Ini hari Jumat. Udah, Bu ya. Oke, teman-teman, terima kasih ya sudah hadir, sudah menyempatkan untuk diskusi kita pelajaran kimia. Sampai ketemu minggu depan lagi. Untuk tugasnya akan saya kirim di classroom. Saya bisa melanjutkan untuk pelajaran berikutnya. Dan mohon maaf apabila ada kata yang salah dalam menyampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan bisa live.